ini kita akan belajar tentang ceramah pada KD 3.3. Biasanya kita sering menemui ceramah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat seminar, lalu saat sambutan, ataupun laporan dari ketua dalam suatu organisasi. Nah, lalu apa itu ceramah? Menurut KBBI, ceramah merupakan pidato yang dilakukan di hadapan orang banyak tentang suatu hal dan dilakukan oleh seseorang yang menguasai materi. Jadi biasanya orang yang menjadi narasumber itu kan menguasai materi. Jadi bisa dipastikan jika semua yang disampaikan materi itu termasuk dalam suatu ceramah. Dalam ceramah terdapat dua partisipan, yakni partisipan aktif dan pasif. Partisipan aktif itu merupakan orang yang melakukan pembicaraan dan partisipan pasif adalah pendengar. Pada ceramah juga terdapat sebutan khusus untuk orang yang ahli dalam berpidato, yakni bernama orator. Di Indonesia sendiri juga ada seorang orator ulung, yakni bernama Insinyur Soekarno dan merupakan presiden pertama dari Indonesia. Ceramah juga dapat disampaikan secara langsung maupun melalui sarana komunikasi seperti TV, radio. Nah, ceramah sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pidato dan khotbah. Terdapat dua perbedaan dalam pidato dan khotbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif. Maksudnya, informasi dalam pidato tersebut merupakan suatu ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Namun berbeda dengan pidato, khotbah adalah pembicaraan yang dilakukan di depan orang banyak untuk menyampaikan pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini dimaksudkan untuk memperkuat keimanan. Jika persuasif untuk ajakan. Nah, pada saat berceramah pastinya terdapat tujuan di dalamnya. Tujuan dilakukan ceramah adalah untuk mendapatkan informasi. Dalam penyampaian informasi pada ceramah terdapat dua sifat, yaitu publisitas dan aktual. Aktual. Maksudnya, publis adalah informasi yang bersifat untuk ditujukan kepada khalayak umum, sedangkan informasi aktual yakni informasi yang terdapat di media massa. Informasi sendiri dapat dibedakan menjadi 5 jenis informasi. Informasi yang pertama yakni informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan ini merupakan informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan. Nah, contohnya seperti informasi yang menambah pengetahuan, informasi edukatif, dan informasi yang bersifat fiksional untuk mengajari pembaca atau pendengar. Contohnya seperti informasi edukatif, yaitu tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Lalu yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajiannya, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Contohnya di media massa menyajikan dalam bentuk tulisan, foto, lalu kartun, ataupun karikatur. Sedangkan dalam bentuk tulisan dapat berupa berita, artikel, karangan, khas feature, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi yang ketiga yakni informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Merupakan informasi yang berdasarkan tempat kejadian. Jadi ini berdasarkan tempat kejadian.
informasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan jika informasi dapat berasal dari daerah, nasional, dan mancanegara. Nah, yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Maksudnya informasi yang berkaitan dengan kehidupan. Contohnya adalah bidang musik, olahraga, lalu ada bidang budaya, sastra, ataupun kesenian. Dan yang terakhir merupakan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi ini merupakan informasi yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan pembaca atau pendengar. Contohnya informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Jadi jika pidato atau ceramah tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia atau tentang perubahan suatu kehidupan dalam diri seseorang, berarti dalam ceramah tersebut mengandung informasi tentang bidang kepentingan. Nah, selanjutnya jika diperhatikan dalam membuat teks ceramah terdapat struktur yang mengikat. Ya, struktur ceramah sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yakni ada pendahuluan, isi, lalu ada penutup. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tesis, argumentasi, penegasan kembali. 3 unsur di sini atau 3 struktur di sini, tesis, argumentasi, penegasan kembali merupakan struktur dalam teks eksposisi. Jadi dapat disimpulkan jika teks ceramah sama dengan struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya struktur teks ceramah ini ada sistematikanya, yakni pada pendahuluan dan tesis dalam eksposisi. Di sini ada bagian-bagian atau subbab di dalamnya, yakni pada bagian pendahuluan ada subbab salam pembuka, paragraf pembuka, ucapan syukur, dan pengenalan topik. Nah, pada salam pembuka, yakni merupakan kalimat yang diucapkan pada awal saat akan membuka ceramah, seperti Assalamualaikum, salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu, dan lain sebagainya. Dan pada paragraf pembuka merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengawali ceramah. Seperti pada hadirin yang saya hormati, namun pada paragraf ini bisa ada dalam ceramah dan bisa juga tidak ada. Selanjutnya yang ketiga yakni ucapan syukur. Ucapan syukur merupakan rasa syukur yang diucapkan pada awal ceramah, seperti contohnya puji syukur kita panjatkan atau alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, seperti itu merupakan ucapan syukur. Dan yang terakhir pengenalan topik. Pengenalan topik merupakan pengenalan isu atau pandangan pembicara tentang topik yang akan disampaikan dalam ceramah. Jadi saat kita akan menyampaikan tentang tema COVID, pastinya pada pengenalan topik kita memberikan awalan atau dalam musik itu seperti intro. Jadi untuk memancing atau untuk menggiring opini pendengar memasuki isi dalam tema ceramah. Nah, isi dalam teks ceramah merupakan paparan dan penjabaran topik dari penceramah. Dalam isi teks ceramah hanya terdapat satu bagian yang berisi tentang penjabaran dari topik yang diangkat dalam ceramah. Selain itu juga berisi tentang opini dan argumentasi dari pembicara. Pada bagian terakhir yakni ada penutup, dan jika di teks eksposisi itu sama dengan penegasan kembali. Pada penutup di sini terdapat 3 subbab, yakni yang pertama imbauan kesimpulan. Imbauan kesimpulan ini merupakan ringkasan atau hasil akhir dari
ceramah yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang kedua, terdapat salam penutup dan maaf yang diucapkan untuk menutup ceramah dan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan dalam berceramah. Seperti contohnya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pada siang hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, yakni kalimat penutup adalah kalimat akhir yang digunakan untuk menutup dan mengakhiri ceramah. Anak-anak dapat memperhatikan contoh video tentang teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru serta teman-temanku yang tercinta. Berbicara soal lingkungan, pasti terkait dengan kebersihannya. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dengan lingkungan yang bersih, maka insya Allah hati terasa nyaman saat melakukan kegiatan yang positif. Namun, pada faktanya masih banyak orang yang rendah kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan pun adalah tanggung jawab bersama. Maka harus ada inisiatif dalam diri untuk bergerak dan mengingatkan sesama masyarakat untuk menjaga. Kita perlu juga sosialisasi atau motivasi dari perangkat pemerintah daerah untuk menyadarkan kembali masyarakatnya. Dan untuk saat ini, saya akan berpidato tentang sosialisasi lingkungan. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato tentang lingkungan kita. Pidato yang saya akan sampaikan merupakan keluh hati saya terhadap lingkungan yang semakin hari semakin tercemar. Semoga di momen Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjaga lingkungan yang selama ini menjaga kita. Sadar atau tidak, hidup di dunia ini bergantung pada lingkungan. Kita minum air yang bersumber dari lingkungan kita. Kita menghirup udara bersumber dari lingkungan kita. Kita makan makanan yang bersumber dari sumber makanan yang hidup dan ditanam dari lingkungan kita. Lingkungan kita tepati memiliki dampak yang besar untuk kehidupan kita, seakan lingkungan berarti hidup kita. Oleh karena itu, baik atau buruk lingkungan secara langsung atau berpengaruh terhadap baik buruknya kehidupan kita, khususnya beberapa tahun kebelakang. Tentunya kita perlu mengalami sendiri ketika hidup terasa hijau karena masih banyak pohon yang terdapat di lingkungan kita. Tetapi lihatlah sekarang, pohon-pohon itu telah banyak berkurang dan nyaris tiada. Kehijauan hidup yang kita terganti dengan kumpulan karbon monoksida yang tidak bisa dirubah menjadi oksigen karena pohon-pohon yang sudah tiada. Kesejukan udara yang dulu akrab dengan hidup kita kini terganti dengan bau busuk sumber polusi dan modernisasi yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Beberapa tahun kebelakang, tentunya kita pernah mengalaminya sendiri ketika setiap langkah yang kita tempuh terhadap terlihat bersih tanpa adanya sampah yang merusak pemandangan. Tetapi melangkahlah sekarang, tanah yang dulu bersih dan subur sekarang tertimbun sampah busuk yang sudah seperti taman di setiap perjalanan. Kesuburan yang dulu
juga ingin mengajak untuk melakukan beberapa tindakan yang sebenarnya kecil dan mudah kita lakukan. Dimulai dengan memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang seharusnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan menghemat listrik, serta menanam pohon sebagai investasi hidup anak cucu kita selanjutnya. Cintailah lingkungan kita sebagaimana kita mencintai hidup dan masa depan kita. Sebenarnya itu yang saya ingin ungkapkan. Pidato yang saya sampaikan bukanlah apa-apa dibandingkan tindakan kita selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.